Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau kita cermati kondisi rumah sakit kita di Indonesia sangat bervariasi ya. Ada rumah sakit yang bisa kita katakan sangat maju, sangat berkembang ya. Ada juga rumah sakit yang bisa dikatakan biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa. Dan ada juga rumah sakit yang bisa dikatakan kurang berkembang atau bahkan sebenarnya mati secara perlahan-lahan. Nah, di balik berbagai kondisi-kondisi tadi tentunya ada banyak faktor. Salah satu faktor penting yang ingin kita fokuskan dalam blok 4 ini adalah bagaimana manajemen rumah sakit memahami lingkungan bisnis rumah sakit. Bagaimana manajemen rumah sakit merespon terhadap dinamika lingkungan bisnis rumah sakit. Nah, lingkungan bisnis rumah sakit ini bisa kita lihat terdiri dari beberapa jenjang. Karena kalau kita lihat ada faktor-faktor lingkungan yang di tataran lokal. Kemudian ada juga faktor-faktor lingkungan yang ada di tataran nasional. Dan cukup banyak juga faktor-faktor lingkungan yang ada di tingkat global. Nah, dulu rumah sakit mungkin tidak terlalu berkepentingan untuk mencermati perkembangan yang di tingkat global, karena nampaknya hanya dengan mencermati yang di perkembangan di tingkat lokal maupun nasional itu sudah memadai untuk bisa tumbuh dan berkembang untuk survive. Namun kita lihat akhir-akhir ini semakin menguat pengaruh dari faktor-faktor yang tataran global, dinamika yang ada di konteks global. Misalnya kita bisa melihat bahwa saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Nah, fenomena orang Indonesia berobat ke luar negeri bukan barang baru. Dari dulu juga ada. Cuma bedanya dulu jumlahnya terbatas dan hanya kalangan tertentu saja. Nah, sekarang jauh lebih banyak, semakin meningkat, dan tidak hanya kalangan atas, kalangan menengah pun banyak yang berobat ke luar negeri. Bahkan belum sampai berobat saat sakit. Untuk general check-up pun banyak yang berobat ke negara tetangga. Nah, itu tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa di balik fenomena ini dan bagaimana sebaiknya rumah sakit menyikapi perkembangan seperti ini? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya yakin Bapak Ibu bisa melihat pesatnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita termasuk layanan rumah sakit. Kita lihat misalnya dengan pesatnya teknologi informasi ini, banyak rumah sakit di luar negeri setidaknya yang mereka menggunakan teknologi informasi untuk outsourcing, misalnya untuk teleradiologi, telepatologi, dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri memang belum terlalu banyak ya, namun kita lihat arahnya pun sudah ke sana juga. Misalnya kita melihat ada rumah sakit yang menawarkan layanan telekonsulting. Jadi pasien di rumah sakit tersebut bisa mendapatkan second opinion ya, dengan melalui video conferencing bersama dengan spesialis dari rumah sakit ternama di luar negeri. Ya, itu sudah ada, sehingga menunjukkan indikasi bahwa memang arahnya juga ke sana. Sehingga menjadi pertanyaan bagi rumah sakit, teknologi-teknologi yang mana yang perlu kita cermati dan bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi tersebut. Nah, contoh yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan kesehatan di tingkat global. Misalnya kasus yang sangat real yang bisa kita lihat adalah MDG, Millennium Development Goal. Kita lihat pada saat MDG itu awal-awal dicanangkan pada sekitar tahun 2000-an, itu tidak terlalu banyak rumah sakit yang memperhatikan, yang mencermati, karena dianggap tidak terlalu relevan, meskipun sebenarnya rumah sakit peranannya sangat besar untuk pencapaian MDG. Namun kita lihat juga beberapa tahun belakangan ini semakin banyak rumah sakit yang mencermati MDG, dan kita lihat bahkan akhir-akhir ini dalam kriteria akreditasi rumah sakit, ya dalam instrumen akreditasi rumah sakit itu termasuk di situ adalah MDG. Jadi kita bisa melihat bahwa MDG menjadi bagian dari penilaian akreditasi rumah sakit, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, semua rumah sakit
lebih mencermati, memperhatikan MDG. Dan masih banyak contoh-contoh berbagai faktor fenomena-fenomena lain yang di tingkat global yang itu mempengaruhi manajemen rumah sakit tingkat lokal. Dan isu-isu seperti itulah yang akan kita bahas dalam materi 3 sesi kesehatan global dalam blok 4A ini. Harapan kita dengan mempelajari materi-materi yang sudah kita siapkan ini, Bapak Ibu akan terbuka wawasannya akan berbagai isu di tingkat global yang itu relevan untuk manajemen rumah sakit. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.